Saudara Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mulai acara kebaktian kita di minggu hari ini, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih, pada hari ini kita telah memasuki Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Dengan demikian, kita umat yang percaya kepada Tuhan, marilah kita selalu berharap akan kasih setia Tuhan Allah kita, terutama di masa pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Teguhkanlah hati dan selalu berharap akan kasih setia Tuhan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Bersorak-soraklah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji itu layak bagi orang-orang jujur, sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan, sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Sesungguhnya, maka Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Marilah kita menyembah Tuhan kita dan memuji-muji Dia yang Maha Kasih. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan kasih setianya, bernyanyi baginya. Mari kita puji Tuhan melalui buku nyanyian HKBP nomor 467 ayat 1 tambah 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-soraklah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharap akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Mari kita bernyanyi melalui buku ND nomor 716 ayat 1. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Misericordias Domini tertulis di dalam Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui nyanyian, buku nyanyian nomor 180 ayat 1 tambah 4. Dua permohonan dan janji Allah. Ya Tuhan yang penuh dengan kasih setia, Bapa kami yang maha kasih, yang telah menjadikan langit dan seluruh bumi, yang selalu memperhatikan mereka yang takut akan Dia, dan yang berharap akan kasih setia Tuhan, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Ya Tuhan, kiranya kasih setia-Mu menyertai kami. Ya Tuhan, yang penuh kasih setia, bukalah hati kami, supaya kami selalu mengingat bahwa kasih-Mu akan selalu memenuhi dunia ini. Engkau melihat apa yang sedang terjadi pada kami, yakni wabah COVID-19 yang masih melanda kami. Sudah banyak di antara saudara-saudara kami yang telah
diserang penyakit, dan bahkan yang meninggal dunia. Ya Tuhan Bapa kami yang Maha Kasih, lenyapkanlah COVID-19 dari seluruh bumi ini, agar kami boleh hidup tenang untuk mengerjakan segala pekerjaan kami, juga supaya kami segera pulih dan kembali bersama-sama memuji Engkau di tengah-tengah gerejamu yang kudus. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami. Ya Tuhan, yang penuh kasih setia, banyak di antara kami yang harus menderita karena tidak boleh bekerja di luar rumah, sehingga pendapatan rumah tangga semakin berkurang. Kami takut akibat dari masa-masa sulit ini, banyak dari saudara kami yang tidak mendapat pekerjaan dan mengakibatkan semakin terpuruknya perekonomian kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, tunjukkanlah besar kasih-Mu, setiamu kepada kami, dan jangan membiarkan kami putus asa menghadapi kesulitan ini. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami. Ya Tuhan, yang penuh kasih setia, pandanglah juga para pemimpin di negara kami ini, supaya berhikmat memimpin rakyatnya, terlebih dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Berkati pelayanan medis dari pusat hingga pedesaan, dan jauhkan mereka dari penyakit. Sembuhkanlah yang sakit. Kiranya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bumi ini. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami. Ya Tuhan, yang penuh kasih setia, pandanglah juga gerejamu yang sampai sekarang belum bisa beribadah secara bersama di gereja untuk memuji dan memuliakan Engkau. Ingat kami untuk tetap setia memuji dan memuliakan Engkau di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kuatkan seluruh pimpinan gereja kami, juga para majelis, supaya mereka semakin menambahkan untuk melayani, terutama di tengah-tengah tantangan akibat COVID-19 ini. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami, dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengar dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan beri kelegahan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab huk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui nyanyi buku Ende nomor 428 ayat 3.
firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Misericordias Domini tertulis dalam Bilangan 14 ayat 17 sampai dengan 19. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 470 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari para Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi nomor 206 ayat 3 dengan 4. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami ucapkan ke hadapan-Mu ya Tuhan, yang menyertai dan memberkati kami sepanjang kehidupan, sehingga kami boleh beribadah kembali, memuji memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Berkati ibadah kami Tuhan,
berkati hati dan pikiran kami, sehingga hati kami menjadi tempat firman Tuhan, dan firman itu berbuah dalam kehidupan kami keseharian melalui perkataan dan perilaku kami, sehingga kami menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan hanya pendengar saja. Kami serahkanlah ibadah kami dan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Shalom. Apa kabar saudara-saudaraku? Kita tetap berdoa supaya yang sehat semakin ditambahkan Tuhan kesehatannya. Yang sakit disembuhkan Tuhan dari segala sakit penyakitnya. Yang lemah dikuatkan, dan yang berduka dihiburkan dan diberikan Tuhan pengharapan. Baiklah, saya akan membacakan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ini, Minggu Misericordias Domini, tertulis dalam kitab Roma pasal yang ketiga, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab mereka dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman-Nya. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang menjadi topik pada minggu kita hari ini yaitu tentang kesetiaan Allah. Ketika berbicara tentang kesetiaan, ini berhubungan juga dengan ketaatan dan komitmen. Sebagaimana kita percayai bahwa Tuhan itu adalah Allah yang tidak pernah berbohong dan tidak pernah berdosa, dan Tuhan itu tetap menepati janjinya, dan Tuhan adalah setia. Apapun, bagaimanapun keberadaan manusia, Tuhan tetap setia mengasihi umat-Nya. Saudara-saudara yang kekasih, orang Yahudi menganggap bahwa mereka memiliki kelebihan, keistimewaan dari bangsa yang lain.
dari orang Yunani. Karena firman Tuhan dipercayakan pertama sekali itu kepada orang Yahudi. Dan sebagai tanda perjanjian Allah kepada Abraham dan keturunan Abraham akan disunat. Karena orang Yahudi pertama dipercayakan firman Tuhan dan telah disunat, maka inilah yang dianggap orang Yahudi sebagai kelebihan atau keistimewaan mereka. Karena mereka juga adalah bangsa pilihan Allah. Seharusnya sebagai bangsa pilihan Allah yang telah dipercayakan firman Tuhan, mereka akan menjalankan firman itu atau hukum Taurat. Mereka akan mengajarkan hukum itu kepada yang lain. Dan mereka seharusnya seperti terang di tengah orang yang berjalan dalam kegelapan. Seharusnya mereka seperti orang yang menuntun orang yang buta. Tetapi kenyataannya, realitanya, mereka mengajarkan jangan mencuri, tetapi mereka juga yang mencuri. Mereka mengajarkan jangan berdusta, tapi mereka yang berdusta. Mereka yang mengajarkan jangan menduakan Tuhan atau menyembah Allah lain kecuali Allah yang menciptakan langit dan bumi, tapi mereka juga yang menyembah berhala atau dewa. Semua orang telah berdosa, tidak ada yang benar, baik orang Yahudi, baik orang Yunani. Tapi orang Yahudi menganggap atau memahami ya meskipun mereka telah melanggar hukum Taurat atau firman Tuhan atau telah berdosa, mereka tidak akan mendapat hukuman. Itulah keistimewaannya, dianggap orang Yahudi. Tapi Rasul Paulus melalui suratnya yang dikirim ke jemaat Roma ini menegaskan bahwa Tuhan itu tidak pilih kasih. Tuhan itu tidak pandang bulu. Dari suku mana, dari bangsa mana, setiap orang yang berdosa akan mendapat hukuman. Termasuk juga bangsa yang dipilih, yaitu orang Yahudi. Saudara-saudara yang kekasih, hukuman Tuhan akan tetap berlaku sepanjang sejarah dan sepanjang zaman. Tapi lebih besar kasih karunia Tuhan daripada hukuman itu. Kasih karunia Tuhan akan tetap berlaku selama-lamanya. Dan Tuhan setia menyatakan kasih karunia tersebut. Tapi saudara-saudara yang terkasih, kasih karunia Tuhan itu tidak murahan. Salah satu bukti yang tertulis di Alkitab yang menyatakan bahwa kasih karunia Tuhan itu tidak murahan, yaitu seperti dalam kitab Kejadian. Ketika manusia yang pertama setelah berdosa, hukuman karena dosa itu berlaku kepada semua orang sampai selama-lamanya. Hukuman kepada laki-laki akan bersusah payah untuk mencari nafkah. Hukuman kepada perempuan akan kesakitan waktu melahirkan anak, dan hukuman kepada ular dengan perutnya akan menggigit dan debutan akan menjadi makanan. Itu upah atau hukuman karena dosa. Ya meskipun Yesus Kristus telah datang ke dunia ini dan mati di kayu salib untuk menebus kita dari segala dosa,
dan menyelamatkan kita, tapi hukuman ini sepanjang sejarah dan kepada semua orang tetap berlaku. Itu salah satu bukti bahwa kasih karunia Tuhan itu tidak murahan, saudara-saudara yang kekasih. Dan yang kedua, yang membuktikan bahwa kasih karunia Tuhan itu tidak murahan, orang yang tidak mau berbalik kepada Tuhan dan orang yang tidak mau bertobat atau berubah, kesalahan atau dosanya itu akan mengenai kepada keturunannya yang ketiga dan keempat. Tetapi aku mengasihi orang yang setia dan yang mau bertobat. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan tetap setia. Tuhan tidak memperhitungkan segala dosa kita. Ketika kita mau datang kepadanya, ketika kita mau bertobat dan kita kembali kepada jalan Tuhan, Tuhan tidak memperhitungkan sebesar dan sebanyak apa dosa yang kita lakukan. Dan alami dosa mi, ubeda sud dan obong adalah lagu nyanyian kita dalam buku Eden itu. Dosa kita waktu muda tidak diperhitungkan Tuhan. Bukan terhambat kasih karunia Tuhan karena dosa-dosa kita. Ketika kita mau datang kepadanya, ketika kita menyesali dan mau bertobat, Tuhan mengampuni. Walaupun dosamu merah seperti kermij, menjadi putih seperti salju. Tuhan setia mengasihi semua orang yang mau datang, yang mau menyesali dan mau meninggalkan segala dosa. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, kita tahu dan percaya bahwa Tuhan itu adalah setia. Bagaimana dengan kesetiaan kita kepada Tuhan? Apakah kita setia kepada Tuhan? Apakah kita tetap setia percaya dan menyembah Tuhan satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi ini, yang memelihara kehidupan kita, yang memberikan segala sesuatu kebutuhan kita, bahkan memberikan pekerjaan, memberikan banyak berkat kepada kita? Apakah kita tetap setia apapun yang terjadi? Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kesetiaan kita kepada Tuhan jangan ditentukan atau dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang kita hadapi. Seberat apapun kenyataan, separah apapun kondisi yang kita hadapi, kita seharusnya akan setia, percaya, taat, dan menyembah Tuhan. Seperti sekarang ini, seluruh dunia mengalami karena wabah pandemi COVID-19. Ada yang keluarganya meninggal dunia karena virus corona. Ada yang sakit dirawat di rumah sakit, dikarantina, diisolasi. Akibat COVID-19 ini sangat banyak efeknya, menimbulkan kemiskinan. Yang tadinya bekerja sekarang dirumahkan, yang tadinya mendapat penghasilan setiap bulan karena dirumahkan atau di PHK, berdampak pada ekonomi. Khawatir. Kita khawatir akan apa yang kita makan hari esok. Kita khawatir jangan-jangan esok kita jatuh sakit. Ketika dari antara saudara-saudaraku ada yang meninggal saudaranya karena COVID-19 ini, ada yang sakit karena COVID-19 ini, bagaimana kesetiaan saudara kepada Tuhan? Meskipun berduka, meskipun sakit, meskipun tidak bekerja lagi atau di PHK atau dirumahkan, kurang penghasilan, bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan? Janganlah kenyataan, penderitaan, sakit penyakit, kematian yang terjadi dalam kehidupan manusia ini mempengaruhi atau menentukan kesetiaan kita. Pada umumnya saudara-saudaraku yang kekasih, kesetiaan dan iman percaya kita pada umumnya ditentukan oleh situasi dan kondisi yang kita hadapi. Ketika kita sehat,
ketika kita bahagia, ketika kita berhasil, ketika kita sukses, kita mengatakan, puji Tuhan, Tuhan itu maha baik. Ketika semuanya berubah, yang tadinya sehat jadi sakit, yang tadinya sehat tiba-tiba meninggal dunia, yang tadinya dapat pekerjaan sekarang tidak mendapat pekerjaan. Apakah kita masih mau mengatakan puji Tuhan? Apakah kita masih tetap setia, komit, hanya percaya kepada satu Tuhan? Firman pada hari ini mengajak semua umat Tuhan yang percaya kepadanya supaya tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Kita tetap berpengharapan. Orang yang berpengharapan itulah orang yang bersabar dalam segala masalah, penderitaan atau sakit penyakit yang dialami. Kita berharap bahwa di balik semua pandemi yang terjadi ini ada hikmat. Memang benar ada hikmat terjadinya pandemi COVID-19 yang tadinya tidak pernah duduk bersama berdoa bersama anggota keluarga, orang tua dan anak-anaknya. Selama terjadi pandemi COVID ini, setiap keluarga di rumah, beribadah di rumah, berdoa bersama orang tua dengan anak-anaknya di rumah. Hikmat dari pandemi ini sangat banyak kita lihat. Hidup semakin bersih, hidup semakin sehat, memakan makanan yang sehat. Yang tadinya tidak mau minum jus, sekarang dipaksa orang tuanya untuk minum jus. Ya. Yang tadinya tidak mau makan sayuran, sekarang anak-anaknya dipaksa harus mau makan sayuran supaya kuat imun tubuhnya. Nah, jadi ada hikmat. Itulah sisi positif yang boleh kita lihat dari pandemi ini. Walaupun banyak sisi negatif yang terjadi, yang membuat kemiskinan terjadi. Saudara-saudara yang kekasih, apapun yang terjadi yang kita alami, terlebih-lebih pada saat ini, firman Tuhan mengatakan, mari kita tetap setia, percaya, taat, dan menyembah Tuhan. Karena orang yang setia sampai akhir itulah yang menerima mahkota kehidupan. Orang yang setia kepada Tuhan itulah yang setia tetap beribadah, berdoa kepadanya. Orang yang setia kepada Tuhan, orang itu juga yang setia kepada pasangannya, kepada istrinya, kepada suaminya. Dia tetap mengasihinya. Mustahil ada orang yang setia kepada Tuhan tapi ada feel, ada will. Orang yang setia kepada Tuhan tidak ada wanita idaman lain. Orang yang setia kepada Tuhan, dia juga setia kepada suaminya. Tidak ada pria idaman lain. Kesetiaan kepada Tuhan itu yang membuat hidup kita tenang. Setia, percaya tetap kepada Tuhan, itu yang membuat kita tetap berpengharapan. Setia tetap menyembah Tuhan, itu memperoleh kedamaian di hati. Ketika kita tetap setia kepada Tuhan, kita akan memperoleh kebahagiaan. Amin. Iya, kita harus percaya, saudara-saudara yang kekasih, dan kita mengaminkan firman Tuhan. Kesetiaan kita harus lebih meningkat lagi. Orang yang setia kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan dan hukum Taurat Tuhan, perilakunya, perkataannya juga ditentukan hanya oleh firman Tuhan. Orang yang setia melakukan firman Tuhan, perilaku orang seperti ini tidak ditentukan oleh perilaku orang lain. Tapi bagaimana realitanya? Kita lihat dalam kehidupan keseharian, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih. Apakah masih ada perilaku
kita orang percaya ditentukan oleh perilaku orang lain. Jika dia baik sama saya juga akan baik kepadanya. Jika dia datang ke pestaku, saya akan datang ke pestanya. Jika dia kasar kepada saya juga bisa lebih kasar. Yang terjadi bagaimana? Maka kejahatan itu akan dibalas dengan kejahatan, caci maki dibalas dengan caci maki. Itu ditentukan perilaku orang lain, perilakunya. Orang yang setia kepada Tuhan, perilakunya bukan ditentukan atau dipengaruhi oleh perilaku orang lain. Orang yang setia kepada Tuhan adalah orang yang setia melakukan hukum dan firman-Nya, dan perilakunya dan perkataannya hanya ditentukan dan dipengaruhi oleh firman Tuhan. Maka dia akan bisa mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Caci maki itu tidak dibalas dengan caci maki. Kekasaran itu bukan dibalas dengan kekasaran, tapi dibalas dengan lemah lembut. Kejahatan akan dibalas dengan kebaikan. Inilah keistimewaan atau kelebihan orang yang menerima firman Tuhan, hukum Taurat Tuhan, dan yang menjalankan hukum itu. Ketika kita mau melakukan hukum Tuhan dan mau menjalankan hukum itu, dan perilaku kita, perkataan kita hanya ditentukan oleh firman Tuhan, maka keistimewaan atau nilai plus, kelebihan kita ada, kita berbeda dengan orang lain. Waktu orang Yahudi mengatakan, manakah kelebihan kami sebagai umat pilihan Tuhan? Ketika mereka tetap setia melakukan hukum Tuhan dan firman itu, maka nyata keistimewaan, kelebihan mereka dari orang lain. Tapi semua sama, karena semua manusia sudah berdosa, maka semua harus dihukum, termasuk umat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, tapi jangan salah, ketika kita melakukan hukum Taurat dan kita tetap melakukan firman Tuhan, dan titah yang ke-10 itu kita lakukan dalam kehidupan kita tidak selamat karena melakukan hukum Taurat. Kita bukan diselamatkan hanya karena berbuat baik. Kita selamat bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi kita selamat hanya oleh kasih karunia Tuhan. Dan karena kasih karunia itu sudah dinyatakan di dalam anaknya Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini, maka buah dari kasih karunia, buah dari keselamatan yang telah kita terima dari Yesus, maka kita harus melakukan kebajikan. Karena sudah menerima kasih karunia, karena sudah diselamatkan, kita harus melakukan kebaikan. Bukan karena kebaikan kita diselamatkan, tapi karena kita diselamatkan, maka kita harus melakukan yang benar, melakukan keadilan, melakukan kebenaran, melakukan kebaikan. Hanya oleh kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Dan kasih karunia Tuhan itu bukan murah. Tetaplah kita tetap setia sampai akhir. Orang yang setia sampai akhir akan mendapat mahkota kehidupan. Tuhan berkati kita. Amin. Kita kembali berdoa. Kembali kami Tuhan mengucapkan puji syukur karena Tuhan menyertai ibadah kami. Kami tetap berdoa menyembah Tuhan melalui ibadah kami, dan kami percaya bahwa Tuhan setia mengasihi seluruh umat-Mu. Bagaimanapun kehidupan kami, keberadaan kami, seberapa besar dosa kami Tuhan, kami sering melanggar firman, kami sering tidak menuruti kehendak Tuhan, tapi Tuhan tetap setia mengasihi kami. Dan Tuhan menyatakan kesetiaan Tuhan, kasih karunia Tuhan di dalam anak Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini. Dan
mau mati di kayu salib, bangkit dari antara orang mati untuk menyelamatkan kami. Hanya oleh kasih karunia Tuhan kami diselamatkan. Bukan karena melakukan hukum Taurat kami selamat, dan bukan karena kebaikan kami diselamatkan, tapi hanya oleh kasih karunia Tuhan kami memperoleh keselamatan. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu di dunia ini, terkhusus jemaat-Mu HKBP Bonang Indah. Tetap berkati kami Tuhan, supaya kami tetap sehat. Jika ada dari saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan sakit penyakitnya. Berikanlah kesembuhan dan kesehatan. Hiburkan yang berduka Tuhan, kuatkan yang lemah. Kami berdoa secara khusus Tuhan kepada anak jemaat kami Nalum Pasar Minggu yang sekarang ini dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan anak Nalum Pasar Minggu. Apapun sakit penyakit yang dalam tubuhnya, dengan tangan kuasa Tuhan angkat semua sakit penyakit itu dan berikanlah kesembuhan. Kami juga berdoa kepada keluarga Bapak Sitompul dari Weksato, mana hari yang lalu orang tua dari Amon Sitompul ini telah Engkau panggil ke sisimu. Kiranya Tuhan yang menghibur dan menguatkan seluruh keluarga yang ditinggalkan, dan keluarga Amon Sitompul beserta anak-anaknya, kiranya Tuhan menyertai mereka dan berkati pulang kembali ke Bonang ini. Tuhan, kami juga berdoa kepada pemimpin negara kami, supaya Tuhan memberikan hikmat kepada pemimpin negara kami untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Berikanlah hikmat kepada mereka Tuhan, supaya apa yang terbaik yang mereka lakukan untuk menghadapi pandemi ini. Kami juga berdoa kepada seluruh para medis. Tuhan, berkati mereka, kuatkan para medis Tuhan, tambahkan kesehatan kepada mereka dan seluruh keluarganya, supaya mereka juga tetap setia dengan kasih setia dari Tuhan. Mereka melayani dengan kasih pasien. Tuhan, orang yang sakit yang dirawat di rumah sakit karena pandemi ini maupun karena sakit penyakit yang lain, Tuhan berkuasa untuk mengangkat semua sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya. Berkati mereka Tuhan, berkati peralatan medis, berkati obat yang mereka konsumsi, supaya itu jalan Tuhan untuk memberikan berkat kesembuhan dan kesehatan. Tuhan, kami juga berdoa kepada seluruh pemimpin gereja-Mu. Berikan hikmat juga kepada pemimpin gereja-Mu sampai penatua di setiap gereja, supaya dengan hikmat dari Tuhan tetap melayani jemaat yang Tuhan percayakan kepada mereka, dan kami tetap percaya setia sampai akhir, supaya kami memperoleh mahkota kehidupan. Sepanjang hari Tuhanlah yang menyertai dan memberkati kami hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.